dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen kelas 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu apa itu pencemaran lingkungan, dampak dari pencemaran lingkungan. Maka dari itu mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tataan lingkungan oleh kegiatan manusia, atau oleh proses tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan disebut polutan. Pencemaran air. Di sini saya akan membahas apa itu pencemaran air, jenis-jenis pencemaran air, tanda-tanda air yang sudah tercemar, dan yang terakhir dampak pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun, menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan pembentukannya. Pencemaran air dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama sumber langsung dan yang kedua sumber tidak langsung. Yang pertama sumber langsung. Sumber langsung adalah buangan yang berasal dari sumber pencemaran, yaitu limbah pabrik atau suatu kegiatan limbah domestik yang berupa buangan tinja dan buangan air bekas cucian serta sampah. Pencemaran ini terjadi karena buangan ini langsung dibuang ke dalam badan air. Badan air yang dimaksud itu seperti sungai, kanal, parit, atau selokan. Yang kedua, sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung adalah kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat adanya pencemaran pada air permukaan, baik dari limbah industri maupun dari limbah domestik. Istilah pencemaran air terbentuk akibat adanya cairan bekas pakai yang dialirkan kembali begitu saja ke perairan terbuka dan menimbulkan berbagai dampak yang merugikan masyarakat atau lingkungan itu sendiri. Jenis-jenis pencemaran air. Jenis-jenis pencemaran air terbagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran bahan toksik. Yang kedua, pencemaran bahan organik. Yang ketiga, pencemaran terma. Dan yang keempat, pencemaran ekologikal. Berikut adalah tanda-tanda air yang sudah tercemar. Yang pertama, warnanya kekuningan akan muncul jika air tersebut tercemar. Yang kedua, keruhnya air akibat tercemar oleh koloid. Yang ketiga, air tanah yang rasanya seperti air sabun menunjukkan bahwa air itu sudah tercemar, alkali. Yang keempat, rasa payau menunjukkan kandungan garam yang tinggi terhadap air tersebut. Dan yang terakhir, baunya air tanah. Ini ada gambarnya dari air yang bersih sehingga air yang tercemar dan berwarna hitam sekali. Berikut dampak pencemaran air terhadap lingkungan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia. Pengaruh langsung terhadap kesehatan umumnya tergantung sekali pada kualitas air yang terkontaminasi. Jadi ketika kita mengonsumsi air yang sudah tercemar, maka akan menimbulkan penyakit yang akan terjadi pada tubuh kita. Yang berikutnya dampak terhadap fungsi sungai, yaitu air tidak dapat dimanfaatkan lagi sesuai peruntukannya. Dan jika dimanfaatkan, maka dilakukan pengelolaan khusus yang menyebabkan peningkatan biaya pengoperasian sungai dan menjadi penyebab timbulnya penyakit. Yang terakhir, dampak pencemaran air terhadap rantai makanan. Dengan banyaknya zat pencemaran yang ada di dalam air,
menyebabkan menurunnya kadar oksigen di dalam air tersebut. Maka akan menimbulkan beberapa ikan maupun tumbuhan yang ada di dalam air kekurangan oksigen sehingga tumbuhan dan ikan itu pun mati. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Misalnya sudah